Pemirsa, kasus meninggalnya NS, anak berusia 13 tahun akibat penganiayaan yang diduga dilakukan ibu tirinya memicu kegeraman publik khususnya warganet. Di tengah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi, ibu kandung korban melaporkan ayah kandung ke polisi dengan laporan penelantaran. Mengapa demikian? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen terakhir saat NS 13 tahun berada di RSUD Jampang Kulon. Kondisinya digambarkan sangat memilukan, mencekam, dan penuh desakan emosional. Ia terbaring lemah di ranjang IGD dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Wajahnya, terutama bagian bibir dan hidung, terlihat melepuh hebat, berwarna kemerahan dan kehitaman. Luka serupa juga terlihat di area tangan dan kaki. Dalam video ini, suara latar didominasi oleh suara nafas NS yang berat dan tersengal-sengal. Ia tampak berjuang keras untuk menghirup oksigen yang belakangan diketahui akibat adanya pembengkakan pada paru-parunya. Momen paling krusial adalah ketika seorang pria yang diketahui bernama Isep Dadang Sukmana, yang merupakan kakek angkat NS, bertanya dengan nada mendesak namun lembut kepada NS. NS pun menjawab bahwa pelakunya adalah ibu tirinya berinisial TR. Mama, oh kan, ya ke mama kan, ya, ini tuh, gini, diam dulu kamu, diam dulu kamu, ini polisi nih, diam dulu, biar saya nanya. Diam. Kamis sore, 19 Februari 2026, setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU dalam kondisi kritis, NS menghembuskan nafas terakhirnya. NS dimakamkan pada Jumat 20 Februari 2026 pada sore hari di Kampung Cimandala, Desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Isep Dadang Sukmana menceritakan momen ketika dia menanyakan kepada NS mengenai siapa yang melakukan kekerasan, dan NS menjawab yang melakukan adalah ibu tirinya, TR. Kan kata ibu tirinya bahwa ini penyakitnya penyakit panas. Tapi setelah itu dari Pak Anwar Satibi ada informasi bahwa dari dokter menyatakan ini bukan masalah sakit panas, tapi ada indikasi kekerasan. Nah, jadi saya dengan Anwar Satibi merasa penasaran kan gitu, dan saya izin sama Pak Anwar Satibi untuk mempertanyakan kepada anak. Setelah itu saya tanya anak, alhamdulillah kalau sama bapaknya itu dia nggak bisa menjawab, tapi kalau saya alhamdulillah saya bisa menjawab. Maka saya penasaran tanya yang sebenarnya. Dia menjawab bahwa dia itu pernah disuruh minum air panas, gitu kan? Kata saya dari suruh siapa? Kata mama, ya, kata mama katanya gitu kan. Dan juga menceritakan tentang awal mulanya dia itu suka berantem antara bapaknya sama istrinya itu, ibu tirinya. Nah, jadi mungkin ada kekesalan, jadi ke anak itu marah-marahnya. Ayah korban, Anwar Satibi, mengakui bahwa anaknya sering mengadu karena mendapat perlakuan tidak baik dari ibu tirinya. Namun ia masih berbaik sangka, karena itu dianggap sebagai tindakan ibu tiri untuk mendisiplinkan anaknya. Jujur ya, hubungan sama ibu tirinya kurang baik. Bahkan anak saya sebetulnya ke saya sering ngadu. Dia bilang, ayah saya di gini, cuman saya suka membantah dalam arti gini, itu mungkin untuk mendidik anak saya supaya anak saya lebih disiplin. Jadi saya nerimanya positif aja gitu Pak ya. Jadi kalau anak saya ngadu, anak saya dipukul, gimana, saya selalu positif aja. Mungkin ini cara mendidik istri saya ke anak saya agar anak saya lebih disiplin lagi gitu. Karena memang kan suka agak sedikit bandel main gitu kan. Pulang maunya kan di rumah belajar kan. Jujur kalau urusan itu memang kurang baik lah intinya.
Terkait hasil visum luar NS, polisi telah menerima laporan adanya luka pada bagian badan, kemudian area wajah korban yang disebabkan oleh trauma panas serta trauma benda tumpul. Sementara itu, hasil autopsi masih menunggu hasil dari ahli forensik yang nantinya akan memperkuat proses pembuktian. Dalam kasus ini, Kepolisian Resor Sukabumi telah memeriksa sebanyak 16 saksi. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi masih menunggu tambahan alat bukti. Ayah korban, Anwar Satibi, meminta siapapun yang melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian anaknya agar dihukum mati. Kalau saya pribadi, harapan saya kalau memang terbukti siapapun itu yang melakukan kejahatan terhadap anak saya minta dihukum yang seberat-beratnya. Bila perlu, hukuman mati. Kasus ini menunjukkan perkembangan menarik dengan munculnya ibu kandung NS bernama Linawati. Ia mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu anaknya karena dihalangi ayah kandungnya yang tak lain adalah Anwar Satibi. Selain itu, Lisnawati bersama kuasa hukumnya, Krisnamurti, juga melaporkan Anwar Satibi ke polisi dengan laporan penelantaran anak. Kita baru selesai ya dari Polres Sukabumi tadi bersama dengan klien saya Bu Lisna melaporkan seperti yang tadi dikatakan Bu Lisna bahwa ada petunjuknya dikabarkan adanya Nizam sakit. Lalu kemudian Ibu Lisna bilang kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Belum sempat gitu loh. Belum sempat. Loh, kok belum sempat? Itu terjadi kalau nggak salah sekitar hari Minggu, tanggal 15 gitu loh. Terus kemudian bermula tanggal 15 sampai ke tanggal 17. Artinya anak sudah kritis, kenapa baru sekian hari dibawa ke rumah sakit gitu loh. Nah, petunjuk chat itu yang membuktikan bahwa terjadi pembiaran. Artinya penelantaran yang dilakukan oleh ayahnya. Makanya Ibu Lisna minta bagaimana kepada kuasa hukum. Kami bilang ini masuk dalam penelantaran. Akhirnya tadi kami datang ke Polres, diskusi konseling dengan penyidik bahwa bukti-bukti kita perlihatkan, dan alhamdulillah tadi laporan polisinya telah diterima. Menanggapi perkembangan terbaru ini, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Diah Puspitarini meminta polisi untuk mengusut semua yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya NS. Memang kalau neglected itu mesti nanti akan berakhir dengan abuse. Jadi sebelum terjadi kekerasan itu mesti ada penelantaran ataupun sebaliknya. Setelah terjadi kekerasan itu juga pasti ada penelantaran. Sebenarnya itu teori secara umum ya Mbak. Dan kalau memang kami sebenarnya berupaya ya mana yang terbaik untuk anak, dan kalau memang Bapak dilaporkan tidak masalah ya. Artinya kan di sini nanti ada ibu, ada bapak ya, dan kami berharap kepolisian untuk betul-betul memproses laporan ini dengan sebaik-baiknya gitu, dan juga ini untuk demi keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak yang sudah meninggal adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya. Jadi tidak masalah, yang terpenting adalah kepolisian memproses semuanya, begitu Mbak kalau kami berharap. Kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya NS yang berusia 13 tahun ini menjadi sorotan publik. Publik ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan menunggu penyidikan yang dilakukan polisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.